Welcome back everybody. Begitulah keadaan di dunia, semua orang di dunia, di Indonesia, di Malaysia, di Hong Kong, ya, di Amerika Serikat, di Eropa, di Afrika, di seluruh belahan dunia ini dari utara sampai selatan, bagai si cebol rindukan bulan. Itu adalah peribahasa Indonesia. Si cebol adalah orang yang pendek, ya, orang yang pendek tapi punya angan-angan besar, punya mimpi yang besar, yang selalu menghayal hidupnya, mimpi jadi orang kaya. Jadi si cebol rindukan bulan itu peribahasa asli Indonesia yang artinya adalah punya hasrat, angan-angan, mimpi yang besar, tetapi sesuatu yang diimpikan itu adalah sesuatu yang sia-sia, yang mustahil akan tercapai, yang mustahil dan tidak akan sanggup dicapai. Yaitulah mimpi, angan-angan yang sekarang ini, ya, sejak tahun 2009 3 Januari muncul yang namanya Bitcoin ini, ya. Makhluk Bitcoin ini makhluk yang bisa membius, membuat orang itu, semua orang di dunia seperti kena morfin, ya, terbius, ya, seperti terhipnotis, ya, menjadi secebol rindukan bulan, selalu bermimpi tiap hari, malam hari melihat bulan, ya. Dia bermimpi saya akan bisa hidup di atas bulan sana. Bitcoin yang dibeli ini bisa jadi membuat dia kaya raya. Mimpi dia setiap hari, si cebol rindukan bulan, terjadi di seluruh dunia, ya. Mulai dari Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Amerika, Eropa, Utara, Kutub Selatan dan Kutub Utara dan seluruh belahan dunia terhipnotis dengan makhluk luar angkasa namanya Bitcoin ini, makhluk yang di dalam dunia maya yang namanya kripto yang internet, makhluk halus yang tidak kelihatan kasat mata. Dibilang koin Bitcoin, tetapi tidak pernah orang yang membeli Bitcoin itu sampai detik ini tidak melihat itu koinnya. Koinnya hanya digambar-gambar dalam dunia maya, di dalam internet ini. Makhluk yang tidak membeli uang, katanya token, tapi tidak kelihatan fisiknya, cuma kelihatan angka-angkanya. Inilah roh halus Bitcoin yang telah merasuk jiwa mereka. Roh setan yang telah merasuk dalam jiwa mereka, telah menghipnotis seluruh orang di dunia untuk bermimpi, untuk tiap hari melihat bulan, merindukan bulan, rindukan bulan, si cebol rindukan bulan, si cebol rindukan bulan. Nah, inilah membeli sesuatu yang sia-sia. Saya kasih tahu kepada Anda semua di seluruh dunia yang menonton konten ini, bahwa Anda telah terhipnotis ke sesuatu yang sia-sia belaka, sesuatu yang dibangun dengan narasi, dengan dihipnotis, ya, dibuat pertama kali untuk anak-anak muda. Karena anak-anak muda itu semuanya seperti cebol merindukan bulan, mimpinya besar, pingin jadi orang kaya, pingin merubah nasibnya dengan membeli makhluk luar angkasa ini, Bitcoin ini, makhluk dunia maya, roh yang tidak kelihatan. Ya, namanya maya, ya, tidak kelihatan, hanya ada di dalam handphone dia, di dalam laptop dia, dalam komputer dia. Nah, inilah fenomena yang terjadi. Dan fenomena ini akan selesai tahun ini, di tahun 2022 ini, dan akan kembali ke asalnya, ke basicnya. Kita akan kembali ke mata uang yang benar, ya, kepada uang kertas yang benar, yang dilihat kasat mata, dan memegang itu logam mulia, ya, emas dan perak. Itu akan semua akan kembali ke situ. Akan kembali lagi ke asalnya, ya. Dunia hayalan, ya, dunia fantasi, ya, istilahnya fantasi dari Bitcoin ini yang akhirnya larinya ke NFT lagi, lebih metaverse, lebih fantasi lagi. Itu segera akan berakhir, ya, dengan gebrakan yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika saat ini. Nah, ini yang akan saya bicarakan di sini, bahwa masa depan makhluk fantasi, makhluk yang membuat cebol rindukan bulan ini akan berakhir di tahun 2022, tepatnya di Oktober 2022. Bagaimana berakhirnya? Ya, kita lihat bahwa Bitcoin ini
adalah sesuatu token-token yang sebenarnya tidak ada manfaatnya sama sekali. Tetapi bagaimana dibuat narasi yang cukup kuat, membuat sehingga Bitcoin ini menjadi penting. Dibuatlah angan-angan fantasi ke depan, cebol rindukan bulan, bahwa ini akan mengganti uang fiat, mengganti US dollar, menjadi uang masa depan. Gundulmu. Ya, uang masa depan apa? Sedangkan 2022 ini sudah karam nol, dan gara-gara kalian semuanya membeli si makhluk dunia maya nggak jelas, makhluk fantasi ini, akhirnya kalian punya uang ludes semuanya di seluruh dunia. Tandanya kan sudah terbukti waktu April kemarin, sekitar tanggal 11 April kemarin, ya sudah kejadian miliaran rupiah, miliaran dolar uang sudah raib keluar di seluruh dunia dari yang namanya token kripto Terra Luna. Seperti itu yang sudah terjadi dan sudah memakan korban, dan sampai detik ini sudah tidak bisa bangkit lagi dari harga nol, ya cuma paling naik sekian, turun lagi satu. Itu sudah mati karam, ya. Sudah dijamin pasti mati, ya, sudah. Nah, itu sudah tanda. Nah, sekarang Anda masih mau percaya lagi, dan berikut yang kedua yang sangat luar biasa yang membuat seluruh orang di dunia, ya, dari muda sampai tua yang sekarang sudah ikut-ikutan, ya, ke makhluk yang punya daya mistik yang kuat, daya hipnotis, narasi yang kuat ini, Bitcoin ini, akhirnya mereka menyerahkan uangnya. Bahkan ada cerita, ada satu keluarga di Belanda itu sampai menjual asetnya, rumahnya, sampai tidur di jalanan, hanya memberi harapan uangnya dipertaruhkan di makhluk mistis ini, fantasi ini, Bitcoin ini. Itu namanya, mereka sudah berubah hidupnya menjadi cebol rindukan bulan. Mereka tidur jadi gelandangan di jalan, mempertaruhkan rumahnya mereka untuk bermimpi cebol rindukan bulan, ingin jadi orang kaya dengan membeli Bitcoin. Maka berharap Bitcoin menjadi semua orang, ini gara-gara satu orang influencer. Karena Bitcoin ini adalah sesuatu yang tidak jelas narasi, dan dia hanya bisa fluktuasi harganya itu sangat-sangat tergantung dari influencer, orang-orang tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh pengarang buku terkenal dan investor besar, ya, seperti Robert Kiyosaki, pengarang terlaris tahun 97, Rich Dad Poor Dad, buku terlaris, dan dia juga seorang investor. Elon Musk, ya, orang terkaya di dunia, pemilik pabrik mobil Tesla. Ada Jack Dorsey yang dulu punya Twitter, dan banyak investor-investor lain yang menyukai makhluk mistik fantasi ini. Nah, mereka menjadi influencer dengan satu ciutan-ciutan mereka itu membuat fluktuasi harga itu Bitcoin. Tetapi mulai dari pertama kali itu sekitar tanggal 6 April, ya, 2021 kemarin, yaitu Robert Kiyosaki, pengarang buku terkenal dan investor ini, memberi cuitan bahwa dia sudah memborong Bitcoin itu di harga 9.000. Dia mengatakan pada April 2021 ini, ya, 6 April 2021 ini, bahwa COVID-19 telah menutup semua bisnis. Maka dia memborong Bitcoin di harga 9.000 US dollar pada saat itu, dan dia memprediksi bahwa dari sekarang tahun 2021 ini 5 tahun ke depan itu Bitcoin akan mencapai harga 1 juta terhadap US dollar, 1 juta per US dollar. Jadi Bitcoin akan menuju 1 juta. Gara-gara dia, cuitan dia, Bitcoin akan menuju 1 juta US dollar 5 tahun ke depan, membuat dari Amerika itu virusnya terbang, anginnya bermeniup. Mimpi fantasi cebol rindukan bulan itu sampai ke Indonesia. Tetangga saya, waktu harga Bitcoin, saya katakan bahwa Bitcoin tahun depan, itu tahun 2001, setelah Bitcoin mencapai harga tertingginya, saya mengatakan di November 2021 bahwa segera keluar dari Bitcoin, jangan sampai Bitcoin ini akan turun, dan saya memprediksi, waktu itu memang saya sudah membuat konten, saya mengatakan bahwa
Saya adalah satu-satunya orang di dunia yang membuat konten pada tahun 4 Oktober 2021 mengatakan bahwa Bitcoin akan menuju nol di tahun 2022. Karena saya sudah mengetahui bahwa ancaman terbesar adalah Bank Sentral Amerika. Nah, dan itu terjadi memang. Sebelum ada wacana menaikkan suku bunga di bulan Maret, saya sudah mengatakan itu. Karena apa? Saya sudah melihat dari secara teknikal bahwa Bitcoin itu tidak kuat tahanannya dan dia akan menuju nol itu pada tahun ini. Jadi apa yang saya bicarakan ini bukan tukang ramal, tetapi ini adalah ilmiah, ini adalah indikator ekonomi yang kita lihat melalui teknikal. Dan Bitcoin akan menuju harga nol, itu saya sudah bicarakan. Anda boleh cek. Saya tidak bisa membuat semua deskripsi ini, tapi Anda cek, Anda subscribe saya, Anda cek video saya di bulan Oktober 2021. Sayalah satu-satunya orang di dunia yang mengatakan bahwa Bitcoin akan menuju nol di tahun 2022. Sebelum ada para ahli mulai membicarakan bahwa Bitcoin akan tamat nanti di tahun 2020, tidak dalam waktu. Mereka juga mengatakan Bitcoin akan tamat dan mungkin bisa ke harga seperti yang saya katakan itu, tetapi mereka tidak bisa memastikan di tahun kapan dan pastinya kapan. Dan hari ini saya tegaskan lagi, sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa bursa Nasdaq akan jatuh ke level 5.000, maka Bitcoin akan menuju nol itu di bulan Oktober 2022. Itu di konten saya sebelumnya. Tetapi hari ini saya tegaskan lagi, 11 Juni 2022, Anda catat 11 Juni 2022, saya tegaskan, saya ketuk palu bahwa Bitcoin akan menuju nol Oktober 2022. Ingat itu. Ya. Dan ini berarti saya lah, tidak ada orang lain, cuma saya di dunia yang mengatakan itu. 11 Juni 2022 saya ketuk tok tok tok, Bitcoin akan menuju nol Oktober 2022. Bagaimana ceritanya? Ceritanya adalah Bitcoin itu adalah bisnis fantasi setelah dibuat oleh Robert Kiyosaki bahwa Bitcoin akan menuju 1 juta 5 tahun dari sekarang, dari tahun 2021. Semua orang di dunia sampai tetangga saya yang tadi saya katakan itu, ceritanya itu, saya suruh cepat keluar dari Bitcoin mumpung Anda masih untung. Bitcoin, dia membeli Bitcoin di Indonesia, jadi dihitung nilai rupiah. Dia katakan bahwa saya beli di harga 100 juta. Waktu itu sudah 400 juta, 500 juta. Dia tidak, sekitar, sudah turun lagi sekitar 200-300. Dia tidak mau keluar. Dia bilang tunggu 5 tahun lagi bisa 1M, di atas 1M. Dia sudah terhipnotis, otaknya sudah terkontaminasi dengan apa kata influencer Robert Kiyosaki. Jadi dia mau menahan harga untuk 5 tahun lagi dari sekarang. Luar biasa itu. Virus hipnotisnya itu luar biasa dari influencer-influencer ini yang menyesatkan orang di seluruh dunia. Dengan kata-kata mereka, dengan ciutan-ciutan mereka. Bayangkan sebuah mata uang, mana bisa ini menjadi suatu mata uang cadangan, mata uang dunia mengganti uang fiat hanya dengan satu cuitan bergeraknya, membuat fluktuasi harga, terus bisa hipnotis seluruh orang di dunia, mencuci otak pikiran orang di dunia. Ikuti dia, luar biasa. Benar-benar ini sihirnya luar biasa, mistisnya luar biasa ini. Dunia kripto, benar-benar dunia hayalan ini sudah di luar logika. Sangat-sangat tidak masuk akal daya mistisnya ini luar biasa. Dia sampai rela tahan, dia bilang. Saya bilang kalau Bitcoin jadi nol gimana? Enggak apa-apa, 5 tahun balik lagi. Luar biasa. Hipnotisnya Robert Kiyosaki. Anda telah menyesatkan banyak orang. Anda akan tanggung dosanya kalau Bitcoin jadi nol. Nah, setelah itu, yang kedua adalah masuklah orang yang sangat eksentrik banget, yang gayanya, yang hanya luar biasa ini. Sudah tukang PHP di seluruh dunia. Elon Musk. Dia beli Bitcoin dalam jumlah banyak. Dia katakan bahwa ini akan dipakai dalam pembayaran jual beli mobil Tesla. Bitcoin naik gila-gilaan sampai ke level tertinggi dalam sejarah Bitcoin. Jadi itu di 68.990.9. Sedikit lagi mencapai 69.000. Jadi tepat di 68.990.9 US dollar.
tinggal berapa poin lagi tembus 69.000. Itu pada 11 November kalau nggak salah, November 2021. Setelah itu jeblok, harganya turun ke level 63.000 dan turun terus sampai dengan hari ini sudah di level yang 29.000 terhadap US dollar. Nah, itu karena apa? Sebuah cuitan dari Elon Musk. Kenapa harganya jatuh? Karena Elon Musk mengatakan bahwa dia sudah tidak lagi menggunakan Bitcoin untuk mobil Teslanya, untuk pembayaran mobil Tesla, karena Bitcoin tidak ramah lingkungan. Alasannya luar biasa, dia sudah cuan banyak, sudah untung banyak, dia banting harga. Dia sudah keluar, dia katakan gitu, harganya jatuh amblas. Setelah itu dia masuk lagi ke Dogecoin lagi. Nah, dia bikin gara-gara lagi di Dogecoin seperti gitu. Jadi ini seperti permainan goreng-gorengan gak jelas ya, bisnis money game, bisnis yang syarat tipu-tipu scam ya, seperti yang sudah banyak ditangkap Barreskrim di Indonesia, bisnis tipu-tipu money game. Dan nanti ini pada tanggal 21 Februari 2022 kemarin itu FBI sudah membuat unit khusus tim untuk melacak ya, untuk meneliti ini kejahatan-kejahatan di dunia kripto ini. Nah, nanti setelah Bitcoin ya, jadi FBI sudah mempersiapkan itu, sudah ada satgasnya, unit khususnya. Jadi saya memprediksi tahun depan akan terjadi besar-besaran. FBI akan mencari semua yang membuat, termasuk yang namanya Satoshi Nakamoto itu, yang sampai sekarang gak jelas itu nama orang atau nama sekelompok orang yang sangat misterius itu, akan dicari semua jika Bitcoin jadi nol. Dan seluruh dunia akan ditangkap-tangkapin. Nah, April tahun lalu itu sudah ada gelombang eksodus besar-besaran yang kreator-kreator yang membuat kripto ini. Anda hati-hati ini. Mereka sudah tinggal bukan di Amerika lagi, tapi mereka sudah tinggal di Puerto Rico. Mungkin mereka sudah jadi warga negara Puerto Rico. Mereka sudah antisipasi bahwa tahun 2022 ini akan terjadi kehancuran di dunia kripto. Bitcoin akan amblas. Mereka sudah tahu. Karena ini ya, seperti di konten saya sebelumnya. Pembuat Dogecoin itu sudah mengatakan bahwa ini adalah scam project, ini adalah assault ini adalah bajingan-bajingan semua di dalamnya. Dia sendiri yang sudah ungkapkan itu di publik. Dan tidak ada komentar tandingan, hanya diam-diam saja mereka. Nah, berarti ini memang tanda-tanda gawat sudah ada di depan mata. Mereka sudah tinggal di Puerto Rico, mereka sudah jauh dari Amerika. Tetapi sampai di mana dunia pun, FBI akan mengajar kalian. Karena kalian telah menyusahkan banyak orang, kalian telah membuat semua orang miliaran dolar, miliaran rupiah, miliaran duit di seluruh dunia ludes, semua lari ke kalian sana yang menjual token-token yang gak jelas ini pakai narasi blockchain. Nah, satu lagi, ini akan runtuh kenapa? Karena bank-bank sentral di seluruh dunia pasti sekarang dengan CBDC, Central Bank Digital Currency ini, telah membuat mata uang digital. Ada teknologi blockchain di dalamnya. Orang akan lebih percaya dong saya di bank daripada di desentralisasi, di orang-orang yang nggak jelas yang sering transfer token itu. Mendingan kita melakukannya di sistem yang teratur ya, yang sudah dikontrol oleh pemangku kebijakan ya, bisa diatur ya. Harganya tidak fluktuasi seperti orang gila ini, seperti naik turun gila-gilaan ini. Bitcoin ini tidak bisa, yang jelas ini bisnis tidak bisa berumur panjang karena bisnis ini sangat tergantung dari permintaan. Permintaan untuk dipakai token-token itu dari perusahaan-perusahaan besar di bidang teknologi atau perusahaan-perusahaan yang memakai jasa untuk transfer pembayaran semuanya, mau perusahaan kecil atau perusahaan internasional atau perusahaan-perusahaan yang besar seperti Tesla, Microsystem, Grayscale. Nah, itu perusahaan-perusahaan yang mereka perusahaan-perusahaan besar, perusahaan teknologi yang sebagian ada di bursa Nasdaq itu. Setelah listing di bursa Nasdaq itu, mereka yang membeli, yang investasi di Bitcoin dalam jumlah banyak. Dan pemakaian Bitcoin sangat tergantung dari perusahaan-perusahaan itu. Tergantung dari permintaan di pasar. Jika Bitcoin tidak digunakan lagi karena permintaan itu berkurang, maka harga itu akan terjun bebas. Karena harga itu juga tidak dikontrol oleh kebijakan dari pemerintah
pemangku kepentingan atau institusi keuangan. Tidak ada yang atur harganya. Jadi harganya seperti roller coaster sesuka hati. Mau naik setinggi langit sampai bulan atau mau turun di dasar lautan. Terserah. Nah, inilah sangat berisiko sekali. Dan tahun ini Anda bisa lihat sendiri bahwa sekarang hari ini kemarin ya sudah diumumkan bahwa inflasi Amerika untuk bulan Mei lebih tinggi lagi dari inflasi bulan Maret, yaitu 8,5%. Inflasi bulan April turun sedikit 8,3%, dan inflasi Mei itu 8,6%. Ini tertinggi sepanjang sejarah sejak 41 tahun yang lalu. Dan ini memberi sinyal tanda bahwa nanti Bank Sentral Amerika itu pada tanggal 16 Juli. 16 Juli ini ada rapat FOMC meeting untuk memutuskan naiknya suku bunga bisa 50 basis point. Dan suku bunga naik, maka Bitcoin akan terjun bebas dari harga hari ini yang 29.000 itu, ya, akan menuju tembus 25.000 dan akan sudah masuk di level. Jadi bulan Mei ini, akhir Mei, percaya omongan saya, Bitcoin itu di level 20 ribuan. 20.000, 22, 20.000. Turun di level itu, sudah tembus 25.000. Jadi main di level itu. Bulan Juli sudah di bawah 20.000. Dan tidak akan naik lagi. Bulan Juli, Agustus di level 15.000, ya. Bulan September sudah di bawah 10.000, dan bulan Oktober Bitcoin jadi nol. Bitcoin jadi tepat seperti prediksi saya, Oktober 2022. Akan terjadi crash besar-besaran karena suku bunga akan sangat tinggi sekali. Suku bunga akan naik terus, inflasi itu akan bulan depan lebih tinggi lagi inflasi, ya, karena sudah melonjaknya harga-harga minyak sudah sangat tinggi sekali. Anda bisa lihat lagi minyak sudah di atas level 120 US dollar per barel, dan harga emas ini seharusnya sudah mengalami kenaikan, mengikuti yang cukup tinggi. Tapi karena duit semua orang itu masih di Bitcoin. Tunggu Bitcoin ini karam, Bitcoin jadi nol, semua pindah ke logam mulia emas. Jadi di sini ada peluang yang luar biasa kepada Anda semuanya. Ya, yang sudah invest di emas, logam mulia emas, Antam, ya, di Indonesia. Anda perbanyak lagi, ya, sekarang cepat Anda kolek lagi tambah, karena tidak ada yang bisa melawan itu. Karena Robert Kiyosaki sendiri, ya, walaupun dia mengatakan beli Bitcoin terus, tetapi dia tetap masih percaya. Dia tetap masih ragu. Dia ini orang setengah-setengah bicara itu, tetapi dia ragu. Dia bilang Bitcoin masih belum teruji, tetapi emas dan perak, dia masih perbanyak investasinya di emas dan perak. Dia mengatakan bahwa emas dan perak sudah teruji. Karena emas dan perak ini sudah menjadi alat instrumen investasi sejak zaman purba, sejak zaman Nabi, dari dulu. Emas dan perak sudah teruji melewati berbagai badai krisis. Ya, memang sudah teruji. Saya yang sudah hidup dari tahun 1997 melihat badai krisis sampai dengan saat ini masih terus naik terus setiap ada krisis. Nah, emas dan perak dikatakan dia sendiri bahwa emas dan perak adalah mata uang Tuhan. Nah, dia sendiri tetap meyakini ini. Makanya saya bilang, semua itu akan kembali ke basic, ke dasar lagi. Uang-uang yang investor besar itu, yang seperti Tesla, Microsystem, Scale, investor-investor besar yang sudah membeli Bitcoin itu, kalau bursa Nasdaq turun, maka mereka akan cepat-cepat mengeluarkan uang mereka di Bitcoin, mereka ke safe haven, yaitu di logam mulia emas, atau mereka membeli treasury Amerika Serikat. Maka US dollar dan logam mulia emas. Nah, Bitcoin akan karam menjadi nol, dan kalau mereka itu, perusahaan-perusahaan besar itu sudah tidak ada permintaan untuk memakai itu Bitcoin, ya, sudah tidak membeli itu Bitcoin, ya, tidak, influencer-influencernya sudah bicara tentang emas, US dollar, sudah tidak bicara Bitcoin lagi. Selamat tinggal, say goodbye, sayonara, vaya con Dios. Bitcoin jadi nol, mati suri selama-lamanya, mati selama-lamanya, dan seluruh dunia akan meratap tangis, banyak sekali banjir air mata. Tapi yang air mata yang keluar bukan air mata, tapi air mata darah. Sungguh tragis
di tahun 2022 ini. Sungguh tragis kalau Anda masih keras kepala. Anda tidak mau keluar uang Anda pindah ke emas, ke logam mulia emas atau US dollar. Anda tetap ngotot seperti si cebol rindukan bulan yang harganya sudah 68.990,9 tertinggi itu. Anda pikir masih 1 juta karena Anda percaya dengan mistisnya Robert Kiyosaki, maka Anda akan menyesal di kemudian hari. Anda akan menangis, meratap tangis. Segera pindahkan uang Anda ke logam mulia emas dan US dollar. Kembalilah ke basic, kembalilah ke alami seperti semula. Itulah sejati bisnis yang punya fundamentalnya. Jadilah orang yang bijak, jangan orang yang pakai emosi, terlalu percaya dengan mistis, dengan kata-kata orang yang hanya sebenarnya Anda itu dikepuli. Ya, orang-orang itu hanya mau mengambil keuntungan dari kebodohan-kebodohan Anda. Yang mengikuti mereka, setelah mereka ambil untung, Anda ditinggalin, meratap tangis, bermimpi 1 juta 5 tahun ke depan. Ya udahlah. Semoga Anda pahami apa yang saya katakan ini supaya Anda selamat dari musibah yang terjadi Oktober 2022. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Oke, sebelum saya selesai, sekarang ini ketidakpastian ekonomi ini bagusnya Anda masuk ke trading futures, karena trading futures itu market ke utara dan ke selatan. Anda tetap take profit, ya. Anda tetap take profit dimanapun. Untuk lebih detail Anda email saya akan jelasin kepada Anda untuk mempersingkat waktu ya. Saya jelasin lebih jelas tentang peluang itu. Dan juga kalau Anda sudah tahu tentang trading futures itu, Anda ingin dapat sinyal-sinyal terbaik dengan saya, Anda join dengan saya. Ada link broker di bawah ini, saya berikan kepada Anda jika Anda bergabung dengan link broker ini. Sukses untuk Anda. Jangan lupa di subscribe channel YouTube ini, ditekan loncengnya juga. Dan juga setiap konten-konten jangan lupa juga Anda nonton iklannya sampai habis, jangan di skip ya, karena ini juga akan kembali kepada Anda ya. Sukses untuk Anda.